Izin dokter, semoga dokter dalam keadaan sehat selalu. Kami dari kelompok B2 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul The Integrity as a Medical Student. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Inyoman Teja Sentosa dengan NIM 24025111038. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait latar belakang dari judul student project yang kami angkat, yaitu Integrity as Medical Student. Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap berbagai aspek di dalam kehidupan, salah satunya aspek pendidikan. Dalam konteks pendidikan, tolak ukur yang diinginkan tidak hanya bergantung pada hasil akhir yang diterima oleh mahasiswa atau siswa itu sendiri. Akan tetapi, tolak ukur yang diinginkan adalah bagaimana seorang mahasiswa atau siswa mampu memaknai proses pembelajaran yang dilalui secara sadar dan juga terencana. Integritas merupakan salah satu nilai kunci dalam proses pembelajaran dan hasil yang dicapai oleh mahasiswa itu sendiri. Hal ini disebabkan karena integritas mampu memberikan pengaruh terhadap output dan juga potensi akhir dari mahasiswa. Integritas tentu memegang peranan yang sangat penting dan juga sangat signifikan di semua bidang pendidikan, termasuk pendidikan kedokteran. Dalam pendidikan kedokteran, integritas akademik mencangkup kejujuran dalam studi, etika dalam praktik klinis, hingga tanggung jawab terhadap hasil pembelajaran yang diperoleh. Kejujuran dalam studi mencangkup bagaimana seorang mahasiswa jujur dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan jujur ketika melakukan ujian. Etika dalam praktik klinis mencangkup terkait etika mahasiswa atau bagaimana mahasiswa mampu beretika sopan santun ketika mengikuti praktik di laboratorium ataupun mengikuti praktik di rumah sakit. Dan tanggung jawab terhadap hasil belajar adalah bagaimana seorang mahasiswa mampu bertanggung jawab atas capaian atau hasil yang telah diperolehnya. Namun, kompleksitas tantangan dalam menghadapi pendidikan, terutama di bidang kedokteran, sangat berat, di mana beban materi yang berat membuat nilai integritas dalam diri mahasiswa menjadi benar-benar terancam. Hal ini juga menyebabkan tidak sedikit dari mahasiswa kedokteran yang mengabaikan nilai integritas hanya demi memperoleh hasil yang maksimal. Sehingga banyak hal pun dilakukan, salah satunya adalah kecurangan akademik. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk menjaga integritas akademik agar kualitas dan juga kredibilitas mereka sebagai tenaga kesehatan nantinya tetap terjaga di masyarakat. Agar pelayanan kesehatan yang dihasilkan ketika mahasiswa kedokteran menjadi pelayan atau tenaga kesehatan mampu maksimal dan memberikan output berupa pelayanan kesehatan yang efektif bagi pasien dan juga masyarakat. Demikian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Made Ratna Dewanti dengan 3 digit NIM terakhir, yaitu 026. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian dari integritas. Yang kedua, bagaimana peran penting dan manfaat integritas bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Yang ketiga, bagaimana pengaruh integritas bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Dan yang terakhir, bagaimana tantangan dan intervensi strategi program pendidikan. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Yang pertama, memahami pengertian dari integritas. Yang kedua, mengetahui peran penting dan manfaat integritas bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Yang ketiga, mengetahui pengaruh integritas bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Dan yang terakhir, mengetahui tantangan dan intervensi strategi program pendidikan. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum itu dok, saya izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Idayu Widuri Meswari dengan 3 digit NIM terakhir adalah 044. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu manfaat dari penulisan. Yang pertama, kita mulai dari manfaat teoritis, yaitu penulisan ini dapat meningkatkan penulis maupun pembaca untuk mengetahui detail mengenai pentingnya integritas mahasiswa kesehatan, untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan, khususnya di bidang kesehatan, agar nantinya dapat menghasilkan tenaga kesehatan yang berkompeten. Lalu selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama, ini berguna bagi dosen. Mengapa? Karena dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran yang mungkin dapat dilakukan di masa kini maupun di masa yang akan mendatang. Lalu kedua, yang pastinya bagi mahasiswa, yaitu bermanfaat untuk menjadikan pedoman agar dapat mengimplementasikan integritas tidak hanya di lingkungan pembelajaran, tapi dapat diimplementasikan dimanapun dan kapanpun. Lalu terakhir ada bagi masyarakat luas, yaitu dapat dijadikan sebagai sarana pengetahuan mengenai integritas khususnya di lingkungan kesehatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komang Ayu Dirjaini dengan 3 digit yang terakhir adalah 034. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai definisi dari integritas. Nah, integritas merupakan hal yang menggambarkan diri dan juga menyangkut kehidupan seseorang. Dalam Kamus Besar Indonesia dikatakan bahwa integritas memiliki arti sebagai suatu sifat ataupun keadaan yang dimana menunjukkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi untuk memancarkan sebuah kejujuran. Nah, seseorang yang memiliki integritas biasanya memiliki karakteristik seperti selalu berperilaku jujur, menjadi dirinya sendiri, memiliki komitmen dan juga selalu berpegang teguh terhadap nilai-nilai etik.
Nah, dalam konteks akademik, integritas merupakan sebuah wadah bagi individu dalam bentuk karakternya yang disebut dengan integritas akademik. The International Center of Academic Integrity mengatakan bahwa terdapat nilai-nilai dalam integritas dengan konteks akademik. Yang pertama itu adalah kejujuran. Kejujuran merupakan sebuah aspek penting dalam integritas yang berfungsi sebagai sebuah fondasi ataupun prasyarat mewujudkan kepercayaan. Yang kedua adalah rasa hormat. Rasa hormat terhadap diri sendiri berarti menghadapi sebuah tantangan tanpa mengorbankan nilai-nilai. Sedangkan rasa hormat pada orang lain artinya menghargai perbedaan pendapat. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab. Nah, individu memiliki tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan berupaya untuk selalu menghindari tindakan-tindakan yang negatif. Dan yang keempat adalah keberanian. Keberanian diartikan sebagai kapasitas untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tanpa adanya rasa takut. Integritas dalam konteks akademik dinilai penting untuk dimiliki karena di zaman modern ini dituntut untuk bisa mempunyai kontrol terhadap diri sendiri. Nah, dengan adanya integritas akan membuat individu berkeyakinan bahwa jika menghasilkan sesuatu dengan kemampuan akan lebih dihargai di lingkungan sekitarnya. Nah, kesadaran juga akan muncul jika kita mengimplementasikan sebuah integritas ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kesejahteraan muncul akibat dari sikap, karakter, dan juga kepribadian dari diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan integritas di dunia medis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Eru Septer Bengko Karo dari kelompok SGD B2 dengan digit NIM terakhir yaitu 040. Integritas merupakan isu sangat penting yang di dalamnya terdapat nilai kejujuran dan bertanggung jawab. Mahasiswa kedokteran harus mengetahui integritas akademik sehingga dapat menghindari penyimpangan dari kecurangan dalam akademik. Tenaga medis profesional seperti dokter, perawat harus memiliki integritas yang baik, mulai dari masa pendidikannya. Mahasiswa kedokteran dituntut memiliki integritas untuk menunjang pekerjaan dan pengabdian nantinya karena adanya konsekuensi saat melakukan kecurangan. Integritas akademik saat ini merupakan isu pendidikan yang sangat penting dan menjadi perhatian utama dalam pengembangan pendidikan. Kejujuran merupakan sikap penting bagi mahasiswa, dan sudah selayaknya setiap kegiatan di dunia pendidikan harus dilandaskan dengan kejujuran. Tindakan kecurangan akademik seperti mencontek, memplagiat, dan menitipkan absen menjadi hal yang mudah dilakukan. Apabila dibiarkan, hal ini akan semakin merusak sikap dan perilaku dalam berbangsa dan bernegara termasuk di dunia medis sekaligus. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi menjelaskan pentingnya integritas dalam dunia medis. Sebelum itu, perkenalkan saya Inyoman Ananta Wijaya, bisa dipanggil Ananta dengan 3 digit NIM terakhir 030. Jadi, integritas dalam dunia medis sangat penting bagi mahasiswa kedokteran karena berdampak langsung pada profesionalismenya di masa depan. Dengan integritas yang tinggi, tenaga medis dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pasien, serta membangun reputasi positif bagi personal dan institusi kesehatan. Di sini terdapat 6 poin mengenai kenapa integritas dalam dunia medis itu penting. Yang pertama adalah dasar kepercayaan dan etika. Integritas akademik melibatkan kejujuran, kepercayaan, keadilan, dan tanggung jawab, yang dimana mahasiswa kedokteran harus jujur dalam informasi dan menghormati hak cipta untuk menjaga kepercayaan dan reputasi. Yang kedua adalah penghindaran pelanggaran akademik. Nilai-nilai integritas membantu mencegah plagiarisme dan kecurangan, yang dimana akan menciptakan lingkungan belajar yang adil dan sehat. Yang ketiga adalah pengembangan profesionalisme. Nilai-nilai dalam integritas dapat membantu meningkatkan profesionalisme, hasil belajar, dan kompetensi klinis. Selanjutnya, lingkungan belajar yang sehat. Integritas akademik menciptakan lingkungan belajar yang sehat, yang dimana memfasilitasi perkembangan mahasiswa tanpa gangguan dan tindakan yang tidak jujur. Lalu selanjutnya adalah tanggung jawab sosial, yang dimana nilai-nilai integritas dapat membantu mahasiswa kedokteran untuk menjaga etika, integritas, dan kepercayaan dari publik. Lalu yang terakhir adalah membangun hubungan interprofesional, yang dimana integritas menciptakan kepercayaan di antara tim kesehatan yang mendukung kolaborasi efektif dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Perkenalkan, nama saya Isabel Aurelia Borel dengan NIM 24025111028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat integritas sebagai seorang mahasiswa kedokteran. Adapun beberapa manfaat integritas sebagai seorang mahasiswa kedokteran. Yang pertama adalah integritas bermanfaat untuk pengembangan etika. Integritas membantu menciptakan lingkungan akademik yang sehat. Lingkungan akademik yang sehat akan membentuk karakter beretika mahasiswa. Hal ini penting bagi mahasiswa kedokteran untuk mengembangkan profesionalisme seperti jujur, bertanggung jawab, dan juga peduli terhadap pasien. Yang kedua adalah integritas bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Adanya sistem informasi pengaduan pelanggaran akademik sehingga mahasiswa dan dosen dapat melaporkan dan menangani kasus pelanggaran dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Hal ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas karena mahasiswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat serta aktif berpartisipasi dalam dunia pendidikan, sehingga terciptalah pendidikan yang lebih berkualitas. Yang terakhir adalah integritas bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan memahami mengenai integritas, mahasiswa dapat mencegah adanya kesalahan medis, dan dengan integritas tinggi, mahasiswa ke depannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi medis. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Akri Bagus Susila Pratyanan Coyoka dengan NIM 24025111046. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tantangan integritas pada mahasiswa kedokteran. Dalam masa pendidikan akademik kedokteran, kode etik mahasiswa merupakan komponen penting untuk menciptakan dokter yang beretika dan berkompeten di masa depan. Kode etik menjadi acuan yang komprehensif bagi mahasiswa kedokteran. Salah satunya dalam penerapan integritas. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip standar etika dan integritas yang tinggi semenjak awal masa pendidikan akademik kedokteran, dapat menstimulasi mahasiswa untuk lebih siap menghadapi praktik medis yang kompleks di jenjang profesi ke depannya. Akan tetapi, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi integritas pada mahasiswa kedokteran, di antaranya
Perkenalkan, nama saya Nagung Ketut Wahid Riyadi dengan NIM 24025111042. Dan pada kali ini saya akan membahas mengenai tantangan integritas pada mahasiswa kedokteran. Tantangan integritas pada mahasiswa kedokteran dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang dimana pertama, tekanan akademik. Mahasiswa kedokteran menjadi salah satu kategori populasi akademis dengan prevalensi stres yang tinggi, dengan stresor akademik sebagai penyebab paling utama. Kita semua ketahui bahwa mahasiswa kedokteran dikonfrontasikan dengan permasalahan beban akademik perkuliahan yang kompleks. Mungkin dengan beban tugas akademik dan tekanan untuk memperoleh nilai yang baik, menjadi faktor utama mahasiswa kedokteran untuk melakukan perilaku yang curang dan tidak jujur dalam pendidikan akademiknya, seperti mencontek dan lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan tekanan akademik dengan tantangan integritas pada mahasiswa kedokteran, yakni tekanan akademik yang berlebihan dapat menstimulasi pelanggaran akademis yang akan merusak integritas mahasiswa kedokteran. Selain tekanan akademis, lingkungan pertemanan juga menjadi salah satu tantangan integritas pada mahasiswa kedokteran. Yang kita ketahui bahwa lingkungan pertemanan itu salah satu cara untuk mendefinisikan bagaimana sikap kita untuk dapat menyelesaikan suatu hal, mungkin dengan menyelesaikan ujian, mungkin atau di luar ujian, dan sebagainya. Banyak mahasiswa tidak berkenan untuk melaporkan ketidakjujuran akademis yang dilakukan oleh temannya dengan alasan takut akan direaksi negatif dari temannya, mungkin seperti dijauhi, diejek, dan sebagainya. Implikasi teman sesama mahasiswa berdampak signifikan terhadap persuasi perilaku mencontek. Tekanan dari teman sebaya untuk membantu orang lain dan mengikuti jejak teman untuk bertindak curang menjadi alasan perilaku kecurangan akademik. Dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara lingkungan pertemanan dengan tantangan integritas pada mahasiswa kedokteran, yakni lingkungan pertemanan yang didukung komitmen tindakan kecurangan atau pelanggaran akademis, bisa membuat mahasiswa itu sendiri terpengaruh untuk mengikuti jejak mereka. Hal ini tentu berimplikasi negatif terhadap nilai-nilai integritas. Sekian, terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Gede Bagus Susila Pratnyana Dusai Oka dengan NIM 24025111046. Di sini saya akan memaparkan lebih lanjut tentang tantangan integritas pada mahasiswa kedokteran. Berdasarkan literatur yang telah ditinjau dengan referensi yang telah dilampirkan pada paper student project, itu kami menghimpun beberapa tantangan integritas selanjutnya pada mahasiswa kedokteran, yakni salah satunya adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, jadi dewasa ini teknologi artificial intelligence atau AI itu berkembang dengan sangat pesat dan merambah ke semua bidang kehidupan. Nah, jadi kemajuan eksponensial dalam teknologi AI ini berimplikasi terhadap peningkatan produktivitas di berbagai sektor kehidupan karena dapat mempercepat pengerjaan tugas-tugas yang tidak diperlukan atau dapat dihilangkan. Sektor pendidikan medis juga menjadi sektor yang memanfaatkan AI, terutama pada penyusunan karya-karya ilmiah. Salah satu teknologi AI dewasa ini adalah chatbot AI seperti ChatGPT yang dirilis pada akhir November 2022. ChatGPT ini menjadi salah satu teknologi chatbot AI yang revolusioner bagi banyak orang, dibuktikan dengan perolehan 1 juta pengguna baru hanya dalam waktu kurang dari seminggu setelah rilis, dan pengguna aktif mingguan sebanyak 200 juta. Jadi, ChatGPT ini dapat menghasilkan suatu teks ilmiah berkualitas tinggi yang dapat dengan mudah lolos dalam uji pemeriksaan plagiarisme, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan karya-karya tulis ilmiah dengan mudah. Segala kemudahan yang ditawarkan oleh ChatGPT ini dalam penyusunan tugas pendidikan, seperti pada karya ilmiah medis, ini menciptakan peluang untuk kecurangan akademik, seperti manipulasi karya. Karya ilmiah kerap kali dimanipulasi dengan berbagai alasan, terutama seperti mencari potensi ketenaran, tuntutan penelitian medis yang penuh tekanan, perburuan penanganan karya ilmiah dari suatu institusi, hingga pengembangan kurikulum vitae atau CV, terkhususnya bagi mahasiswa kedokteran yang berada di lingkup pendidikan yang sangat kompetitif. Beberapa risiko dari manipulasi karya ilmiah medis ini, terutama yang disusun dengan perbantuan AI, adalah terbitnya karya hasil dari ghostwriting atau karya yang sejatinya tidak ditulis oleh nama penulis yang tercantum pada karya, serta adanya kemungkinan plagiarisme. Tentunya, dengan perkembangan teknologi yang semakin mutakhir dengan segala kemudahannya, terutama dalam pelaksanaan pendidikan medis, ini dapat memberikan oportunitas atau peluang bagi mahasiswa untuk melakukan berbagai tindakan kecurangan akademis yang tentunya hal ini mencederai nilai integritas pada mahasiswa kedokteran. Hal inilah yang menjadikan penyalahgunaan teknologi sebagai salah satu hambatan implementasi integritas pada mahasiswa. Baik, tantangan yang selanjutnya adalah rendahnya pemahaman integritas. Nah, jadi, kebijakan integritas pada lingkup pendidikan mahasiswa itu umumnya menetapkan prinsip dan nilai etika standar universitas, bentuk perilaku akademik yang sesuai, hukuman atas perilaku pelanggaran akademik, dan prosedur penanganan pelanggar kebijakan. Nah, akan tetapi, kebijakan yang telah dirumuskan tidak serta-merta dapat menciptakan mahasiswa yang berintegritas. Namun, kebijakan tersebut perlu dikomunikasikan dan disosialisasikan agar dapat diimplementasikan kepada mahasiswa. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Naumeka et al. Tahun 2020, itu menemukan bahwa terdapat hubungan antara tingkat kesadaran mahasiswa terkait persepsi dan pemahaman kebijakan integritas dengan tingkat toleransi terhadap pelanggaran integritas akademik. Mahasiswa dengan kesadaran yang lebih tinggi terhadap kebijakan integritas itu cenderung tidak mentoleransi pelanggaran integritas dan menganggap integritas akademik sebagai aspek penting bagi kehidupan mahasiswa. Sementara di lain sisi, mahasiswa dengan kesadaran yang lebih rendah cenderung menyepelekan prinsip dan nilai daripada integritas akademik. Tentunya hal ini sudah jelas menunjukkan bahwasanya rendahnya pemahaman akan integritas itu menjadi salah satu hambatan, terutama pada mahasiswa kedokteran dalam implementasi integritas itu sendiri pada mahasiswa kedokteran.
Perkenalkan, nama saya Nimade Desi Awidia dengan NIM 24025111048. Di sini saya akan menjelaskan intervensi dan strategi program pendidikan. Untuk meningkatkan keberhasilan akademik serta meningkatkan integritas akademik, ada 4 strategi pendidikan secara konvensional, yaitu yang pertama, menjelaskan harapan dan kebijakan secara jelas dan juga berulang. Mahasiswa harus memiliki pemahaman tentang maksud dan juga tujuan integritas akademis ini. Mengkomunikasikan tujuan dan juga alasan mengapa integritas harus dilakukan merupakan salah satu cara untuk menjelaskan dan juga menanamkan dasar integritas kepada mahasiswa. Memberikan peringatan tentang kebijakan sebelum memulai kelas dan juga sebelum mengerjakan tugas juga bisa dilaksanakan ketika dosen baru pertama kali memasuki kelas. Mahasiswa disarankan untuk melakukan refleksi kembali mengenai perilaku yang dapat diterima dan perilaku yang melanggar standar kejujuran akademis. Kemudian yang kedua, yaitu lingkungan belajar yang nyaman untuk berdiskusi. Lingkungan belajar ini sangat berperan penting dalam perkembangan integritas dan juga akademis mahasiswa. Lingkungan belajar yang baik adalah lingkungan belajar yang mengutamakan kenyamanan dan juga keterbukaan yang nantinya akan mendorong mahasiswa untuk melakukan pertukaran ide dan juga informasi. Dengan kenyamanan tersebut, mahasiswa bisa langsung memberikan masukan satu sama lain dan juga bisa men-sharing mengenai tantangan yang dihadapi satu sama lainnya. Poin yang ketiga adalah transparansi dalam belajar dan mengajar. Transparansi in learning and teaching adalah salah satu metode di mana pengajar menjelaskan tujuan, tugas, dan kriteria dari aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya. Dengan metode ini, mahasiswa lebih memahami tujuan dan memiliki gambaran mengenai standar penilaian. Diharapkan mahasiswa bisa menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri dan integritas dan mengurangi ambiguitas tentang penilaian. Yang keempat, penilaian secara terstruktur dan memiliki risiko yang rendah. Penilaian secara bertahap yang menerapkan metode di mana mahasiswa menyelesaikan tugas secara step by step atau langkah demi langkah yang lebih memudahkan dan juga lebih sederhana, serta memberikan umpan balik secara langsung. Ketika mahasiswa melaksanakan penilaian seperti ini, yaitu contohnya ada kuis, kemudian praktik, dan penilaian diri, maka mereka akan mendapatkan hasil secara langsung yang nantinya akan dijadikan acuan untuk menghadapi tes sesungguhnya. Penilaian secara terstruktur dan memiliki risiko rendah ini sama seperti atau bisa disebut dengan penilaian formatif yang nantinya akan digunakan oleh mahasiswa untuk mempersiapkan diri pada penilaian sumatif. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan mengenai materi integritas sebagai mahasiswa kedokteran. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Kadek Karayuwana Deva dengan nomor urut belakang NIM yaitu 032. Jadi, dapat disimpulkan bahwa integritas menjadi sebuah nilai yang memiliki peranan signifikan dalam proses pembelajaran. Integritas memiliki arti suatu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dalam memancarkan kejujuran. Individu yang memiliki integritas memiliki beberapa karakteristik seperti menjadi dirinya sendiri, selalu berbuat, berkata, dan berperilaku yang jujur, memiliki komitmen dan selalu berpegang teguh pada nilai etik. Lalu, menurut International Center of Academic atau ICAI, bahwa terdapat nilai-nilai integritas dalam konteks akademik terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran, antara lain kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian. Integritas sendiri dalam dunia medis memiliki dampak langsung terhadap profesionalisme, terutama pada mahasiswa Fakultas Kedokteran seperti menjadi dasar kepercayaan dan etika menghindari pelanggaran akademik, pengembangan profesionalisme, menciptakan lingkungan belajar yang sehat, membangun sikap tanggung jawab, dan membangun hubungan interprofesional antara mahasiswa Fakultas Kedokteran. Adapun manfaat integritas sendiri antara lain membantu dalam pengembangan etika, meningkatkan kualitas pendidikan, dan meningkatkan pengaruh positif terhadap kesehatan masyarakat. Mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Niputu Pandini Aktari, akrab dipanggil Indi. Saya dengan NIM 24025111036. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai saran yang dapat diberikan untuk menjaga dan meningkatkan integritas sebagai mahasiswa kedokteran. Yaitu, yang pertama, pendidikan etika berkelanjutan haruslah diterapkan, di mana Institut Pendidikan Kedokteran harus memberikan pendidikan etika dan integritas secara berkesinambungan, tidak hanya pada awal perkuliahan, namun hingga praktik klinik dijalankan. Yang kedua, yaitu penerapan kode etik yang ketat, di mana mahasiswa kedokteran perlu secara konsisten diberi pemahaman mengenai kode etik profesi dan pentingnya mematuhi standar ini dalam aktivitas akademik maupun klinik yang telah dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Lalu yang ketiga, menguatkan budaya akademik yang jujur, di mana Fakultas Kedokteran harus membangun budaya akademik yang mendorong kejujuran dan transparansi, penyediaan lingkungan belajar yang mendukung, serta adanya sosialisasi tentang dampak negatif dari plagiarisme, mencontek, dan perilaku curang lainnya dapat membantu mahasiswa untuk lebih memahami dan menghargai pentingnya integritas, di mana juga sudah dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Lalu yang keempat, yaitu pembekalan soft skill yang mendukung integritas, di mana pengembangan soft skill secara komunikasi, mengelola stres, dan manajemen konflik dapat membantu mahasiswa menghadapi tekanan akademis hingga tanpa mengorbankan integritas mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kami, kelompok B2, dengan topik Integrity as a Medical Student. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.